Kisah Nabi Musa adalah salah satu cerita paling dramatis dan terkenal dalam sejarah. Ini adalah kisah tentang keberanian, iman, dan campur tangan Tuhan. Kehidupan Musa penuh dengan lika-liku, mulai dari ditinggalkan saat bayi hingga memimpin bangsanya menuju kebebasan. Perjalanannya mengajarkan kita tentang ketahanan, kepercayaan kepada Tuhan, dan kekuatan memperjuangkan kebenaran. Cerita Musa dimulai di Mesir kuno. Bani Israel, kaum Musa, hidup di bawah pemerintahan Firaun yang kejam. Firaun takut dengan jumlah mereka yang terus bertambah dan membuat hidup mereka sengsara. Hati Firaun dipenuhi rasa takut dan tidak aman. Dia merasa terancam oleh Bani Israel, melihat mereka sebagai potensi tantangan terhadap kekuasaannya. Dalam ketakutannya, ia membuat keputusan yang mengerikan. Ia memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel dibunuh. Perintah kejam ini menebarkan bayangan gelap di seluruh negeri, memenuhi hati Bani Israel dengan teror dan keputusasaan. Firaun, didorong oleh rasa takut dan haus kekuasaan, telah menjadi seorang tiran. Keputusannya untuk membunuh semua bayi laki-laki Israel yang baru lahir adalah bukti kekejamannya. Ia percaya bahwa dengan melenyapkan anak laki-laki, ia dapat menghancurkan semangat Bani Israel dan mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan. Ia gagal melihat kekuatan dan ketahanan jiwa manusia, terutama bila didorong oleh iman. Para prajurit Firaun dengan kejam menjalankan perintahnya, menebarkan teror ke dalam hati Bani Israel. Para ibu menangis putus asa saat putra mereka direnggut dari pelukan mereka. Sungai Nil, yang dulunya merupakan simbol kehidupan dan kemakmuran, menjadi kuburan berair bagi bayi-bayi tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Udara dipenuhi kesedihan dan tangisan orang-orang tertindas menggema di seluruh negeri. Sepertinya harapan itu sendiri sedang sekarat, dipadamkan oleh tirani Firaun. Di tengah kegelapan ini, secercah harapan muncul. Seorang wanita bernama Yokhebed, istri Amram, melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Dia melihat di mata putranya percikan kehidupan, janji masa depan yang lebih cerah. Dia tidak tahan membayangkan putranya menjadi korban kekejaman Firaun lainnya. Didorong oleh cinta seorang ibu yang tak tergoyahkan, Yokhebed memutuskan untuk menentang perintah Firaun dan menyelamatkan putranya. Yokhebed menenun keranjang dari alang-alang, membuatnya kedap air dengan gala-gala dan ter. Dengan tangan gemetar, dia meletakkan bayinya yang berharga di dalam, mengetahui bahwa ini mungkin terakhir kalinya dia akan memeluknya. Dengan berat hati, dia membawa keranjang itu ke Sungai Nil, sungai yang telah menjadi simbol kematian bagi bangsanya. Saat dia dengan lembut meletakkan keranjang itu di antara alang-alang, dia membisikkan doa, mempercayakan anaknya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa bahkan di masa-masa tergelap, sekalipun Sei dan rahmat Tuhan akan menang. Bagian 4 dibesarkan oleh musuh, Musa di istana Firaun. Sementara itu, putri Firaun turun ke sungai untuk mandi. Para dayangnya berjalan di sepanjang tepi sungai. Tiba-tiba, sang putri melihat keranjang yang tersembunyi di antara alang-alang. Karena penasaran, dia meminta salah satu dayangnya untuk mengambilnya. Saat dia mengintip ke dalam, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seorang bayi laki-laki menangis pelan. Putri Firaun, tergerak oleh belas kasihan, tahu dia tidak bisa meninggalkannya di sana untuk mati. Pada saat itu, Miriam, saudara perempuan Musa yang telah mengawasi dari kejauhan, mendekati sang putri. Dia dengan berani menawarkan untuk mencari seorang wanita Ibrani untuk menyusui bayi itu. Sang putri setuju, tidak menyadari bahwa dia mempercayakan bayi itu kepada saudara perempuannya sendiri. Miriam dengan cepat menjemput ibu mereka, Yokhebed, yang sangat gembira bisa bertemu kembali dengan putranya. Dia menyusui dan merawatnya sampai dia cukup besar untuk disapih. Kemudian dia membawanya kembali ke istana, di mana dia dibesarkan sebagai cucu Firaun, tidak menyadari warisan aslinya. Bagian 5, sebuah takdir yang berputar menemukan jati diri sejatinya. Musa tumbuh besar dalam kemewahan, dikelilingi oleh para pelayan dan semua kemewahan yang ditawarkan istana. Dia dididik dalam semua kebijaksanaan orang Mesir dan dilatih dalam seni perang dan kepemimpinan. Namun, terlepas dari asuhannya yang istimewa, Musa tidak dapat melepaskan perasaan mengganjal bahwa dia tidak benar-benar berada di tempatnya. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam hidup daripada dunia mewah yang dia huni. Suatu hari, saat berkeliaran di kota, Musa menyaksikan pemandangan yang mengerikan.
Seorang mandor Mesir dengan brutal memukuli seorang budak Ibrani. Ketidakadilan dari semua itu menyalakan api di dalam dirinya. Dia tidak bisa tinggal diam sementara kerabatnya dianiaya. Pada saat itu, sesuatu yang jauh di dalam dirinya tergerak. Dia merasakan rasa kekerabatan yang luar biasa dengan budak yang tertindas dan gelombang kemarahan terhadap mandor tersebut. Tanpa ragu-ragu, Musa turun tangan, membela orang Ibrani itu, dan secara tidak sengaja membunuh orang Mesir itu.